kolaborasi dari berbagai sektor seperti itu, kerjasama antara pemerintah pusat, daerah maupun lembaga-lembaga internasional, maka itu berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu juga kita berusaha untuk menghubungkan itu dengan seperti yang saya tadi bilang, sanitasi, perikanan, pariwisata. Itu contoh daripada kecil misalnya di Pulau Tiga yang tidak terlalu jauh dari. Sangat yakin anak-anak kami setelah lulus dari sini bisa menjawab permasalahan-permasalahan terkait dalam hal operasional, maintenance maupun perbaikan PLTS yang ada di masyarakat di masa mendatang. Akhir-akhir ini, pembangkit listrik tenaga surya menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang paling banyak digunakan dan juga diperbincangkan. Dengan potensi yang luar biasa, khususnya di Provinsi Maluku, PLTS menjadi jawaban atas tantangan energi yang kita hadapi saat ini, terutama di pulau-pulau kecil yang tersebar di Pulau Maluku. Episode kali ini kita akan menggali lebih jauh sebenarnya apa yang dimaksud dengan PLTS, bagaimana cara kerjanya, dan juga melihat bagaimana implementasinya di Provinsi Maluku. Tidak hanya itu pemirsa, kita akan juga mendengarkan berbagai kisah-kisah menarik dan juga tantangan yang dihadapi oleh para narasumber kita terkait dengan pengembangan energi surya di daerah ini. Dengan berlatar belakang sistem di Laboratorium Mini Grid Tungau Patimura ini, saya Devi Alfiani sudah bersama dengan dua narasumber hebat kita pada episode kali ini. Yang pertama ada Pak Dr. Anton Lailosa, Kepala Bapeda Provinsi Maluku, dan juga Pak Antoni Simanjuntak, dosen dari Fakultas Teknik Universitas Patimura. Halo Pak, apa kabar? Baik. Baik. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap simak obrolan kami untuk mendengarkan pengetahuan yang berharga ini. Baik Pak Tony, sudah banyak sekali pengalaman yang Bapak alami dengan PLTS ya Pak. Lalu bisa dijelaskan Pak kepada audiens Ruang Hijau Podcast kami, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksudkan dengan PLTS itu? Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu PLTS. Jadi PLTS yang kalau kepanjangannya itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya ini adalah sistem yang dapat memanfaatkan energi sinar matahari untuk menjadi listrik. Jadi teknologi ini bekerja untuk mengubah energi matahari menjadi listrik itu melalui melalui panel surya atau sel-sel fotovoltaik. Jadi panel surya itu menerima sinar matahari dan pada panel surya itu sendiri itu terdiri dari sel-sel fotovoltaik. Jadi sel fotovoltaik ini berfungsi atau bertugas untuk menyerap foton dari matahari untuk dirubah menjadi listrik. Jadi dengan matahari sebagai energi baru terbarukan, dia menjadi primadona untuk energi masa depan. Seperti itu. Baik. Mengingat potensi daerah yang Maluku punya, apakah menurut Bapak cara kerja dari si pembangkit listrik tenaga surya ini sudah cukup efisien, Pak? Terima kasih. Jadi potensi di Maluku ini, sinar matahari dengan intensitas matahari rata-rata 5,1 kWh per hari per meter kuadrat, itu sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Apalagi di daerah ini terdiri dari pulau-pulau kecil dan tidak sedikit pulau-pulau kecil terpencil tidak bisa mendapat akses jaringan konvensional dari PLN. Jadi memang penggunaan PLTS, pemanfaatan PLTS sebagai sumber energi itu menjadi prioritas utama sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati listrik untuk kehidupannya sehari-hari. Setuju Pak. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, boleh dijelaskan Pak bagaimana pengalaman untuk penggunaan PLTS itu baik yang off-grid maupun on-grid Pak? Ya, baik. Jadi kalau sistem PLTS off-grid maupun on-grid, ini adalah dua sistem yang berbeda. Kalau off-grid itu adalah penggunaannya untuk daerah-daerah yang tidak mendapat akses jaringan konvensional dari jaringan listrik PLN. Sedangkan on-grid itu adalah dia hibrid dengan listrik PLN.
Jadi kalau off-grid itu lebih tepatnya digunakan atau dipasang untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mendapat akses listrik dari PLN. Dan on-grid ini adalah pemasangannya lebih kepada daerah-daerah perkotaan dengan tujuan untuk penghematan listrik. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak. Nah saya ke Pak Dr. Anton. Pak, berdasarkan informasi yang sudah disampaikan dari Pak Tony, dari Bapeda Provinsi Maluku sendiri, apakah sudah memiliki rancangan untuk penggunaan PLTS di Provinsi Maluku, Pak? Iya, terima kasih Bu Devi. Jadi arus utama di dunia ini adalah bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca. Konsekuensi daripada itu, maka kita harus beralih dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Nah, arus pikir global inilah yang kemudian masuk dalam pemikiran nasional dan juga sampai ke pemerintah daerah Provinsi Maluku. Jadi oleh karena itu, kita menyusun dokumen-dokumen perencanaan juga berdasar pada arus pikir tersebut. Di kita itu ada yang namanya Rencana Umum Energi Daerah. Di tingkat nasional yang merupakan penjabaran dari tingkat nasional yang namanya Rencana Umum Energi Nasional, RUEN dan RUET. Nah, jadi dari situlah kemudian masukan-masukan itu dimasukkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan kita yang bersifat 20 tahun, 5 tahun, maupun 1 tahun. Dalam 20 tahun itu rencana pembangunan jangka panjang daerah, kemudian juga di 5 tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diimplementasi setiap tahun. Sasaran kita pun energi terbarukan itu pada tahun 2050 itu kalau di tingkat nasional itu adalah 31% untuk energi terbarukan. Sedangkan kita di Maluku itu adalah 30,1%. Luar biasa Pak. Nah Pak, berdasarkan RUEN maupun RUEP yang sudah disampaikan, apa saja langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bapeda Provinsi Maluku untuk memperluas jangkauan dari PLTS ini? Iya. Jadi tujuan daripada dokumen-dokumen itu adalah mengintegrasikan perencanaan dari sisi global, nasional, sampai dengan tingkat daerah. Nah, oleh karena itu di dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut terdapat tindak-tindak kegiatan-kegiatan yang nyata yang mengintegrasikan untuk memperluas berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan PLTS. Misalnya khusus untuk PLTS, itu kita berupaya untuk mendorong dengan APBD kita, anggaran pendapatan belanja daerah kita, untuk membelajarkan ke PLTS. Kemudian juga kita juga mendorong untuk pemerintah pusat mengusulkan untuk ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk PLTS di daerah-daerah. Dan juga kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder seperti lembaga-lembaga non-government, internasional seperti NCMED juga dan lain-lain. Nah, langkah-langkah itulah yang dilakukan secara nyata. Menurut Bapak sendiri, jika penggunaan PLTF semakin masif digunakan oleh masyarakat Maluku, apa saja dampak yang ditimbulkan? Jadi di Maluku ini rasio elektrifikasi saat ini sekitar 98%. Namun itu diukur jika misalnya PLN itu sudah masuk. Tapi seperti misalnya apakah itu 24 jam, bagaimana dampaknya dan lain-lain itu tidak bisa hanya diterminkan oleh 98% itu. Maka ada beberapa daerah yang harus dimasuki listrik dan juga yang sudah dimasuki namun belum 24 jam, maka kualitas itu harus terus didorong. Nah, PLTS dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Tony, tadi disebutkan bahwa itu cocok untuk daerah di Maluku, di daerah pulau-pulau. Nah, jika misalnya itu dilakukan, maka dampak terhadap masyarakat itu luar biasa. Listrik itu bisa berimplikasi kepada sanitasi, misalnya penyediaan air minum, bisa berimplikasi kepada kesehatan, pelayanan-pelayanan di puskesmas dan lain-lain, kualitas pendidikan, dan juga bisa kepada misalnya sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, perkebunan, semua itu adalah dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan PLTS itu.
Luar biasa besar ya Pak Iya. dampak dari penggunaan PLTS di Provinsi Maluku. Lalu bagaimana dari pandangan akademisi menurut Bapak jika masyarakat Provinsi Maluku semakin masif menggunakan PLTS, apa saja kira-kira dampak yang ditimbulkan? Ya, baik. Dampak yang ditimbulkan apabila di Maluku ini menggunakan PLTS itu secara masif. Yang pertama, itu terkait dengan lingkungannya, jadi pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, memang sampai saat ini dari pantauan yang dilakukan, polusi udara di Maluku ini itu masih dalam kategori aman ya. Nah, jadi polusi udara itu kan ada 6 kategori, jadi kita ini masih dalam kategori baik. Nah, jadi sekalipun dalam kategori baik, memang kehadiran PLTS itu juga sangat penting di samping mengurangi polusi udara yang memang saat ini ada walaupun baik ya, juga nanti dia berdampak kepada pengurangan bahan bakar, penggunaan bahan bakar fosil ya. Kemudian penyelamatan ekosistem laut. Kenapa saya katakan untuk penyelamatan ekosistem laut, mengurangi eksploitasi untuk eksplorasi bahan bakar fosil seperti minyak dan gas, itu kan arealnya di laut ya. Dan kalau itu dilakukan secara masif, berarti ekosistem di laut itu akan terganggu. Tetapi dengan penggunaan PLTS ini akan mengurangi aktivitas itu, sehingga mengurangi ancaman terhadap ekosistem laut. Kemudian masalah ketersediaan energi listrik di daerah yang memang tidak terjangkau PLN, itu mereka bisa menikmatinya secara baik karena memang mereka sudah tidak tergantung lagi kepada bahan bakar fosil yang logistiknya itu mengalami waktu yang tidak cepat, kemudian tantangan yang begitu berat karena daerah kita inilah daerah kepulauan seperti itu. Ya. Nah, berdasarkan realita yang terjadi, masyarakat memanfaatkan PLTS untuk kebutuhan apa saja, Pak? Pengalaman kita dari hasil pantauan kita di Maluku, di berbagai daerah yang menggunakan PLTS, jadi PLTS di Maluku ini masih sebatas kebutuhan rumah tangga, ya, masih sebatas kebutuhan rumah tangga, kemudian kebutuhan perkantoran, kebutuhan pendidikan. Namun untuk kebutuhan industri itu belum terlihat ya. Tetapi ini adalah masih tahap perkembangan. Masih tahap perkembangan, pembangunan PLTS di Maluku itu masih tahap perkembangan. Dan ini akan terus dilakukan sampai nanti dia aplikasinya itu sampai kepada industri-industri. Nah, jadi sampai saat ini masih dalam masih penggunaannya itu masih skala rumah tangga, perkantoran dan pendidikan seperti itu. Sampai saat ini Pak, menurut Bapak sebagai akademisi di Unpati ini, sejauh ini apa saja Pak hambatan-hambatan yang ditemui pada saat implementasi PLTS di Provinsi Maluku? Baik, jadi hambatan-hambatan yang ditemui saat implementasi PLTS ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa PLTS yang telah dibangun lewat bantuan dunia internasional, bantuan pemerintah, itu tidak sedikit mengalami kegagalan. Penyebabnya apa? Karena sumber daya manusia dalam hal pengoperasian dan juga maintenance, terlebih perbaikan itu tidak disiapkan. Jadi kehadiran laboratorium mini grid Pungau Patimura untuk menjawab persoalan itu. Jadi mahasiswa yang belajar di sini maupun calon-calon praktisi dari masyarakat yang kita latih di sini itu kita harapkan bisa memberikan kontribusi yang baik dalam hal keberlanjutan sistem PLTS yang digunakan di masyarakat maupun di lembaga-lembaga pemerintah dan industri. Jadi kita harapkan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional itu harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang memang mumpuni untuk mengoperasikan dan melakukan maintenance dan perbaikan terhadap sistem yang dipasang. Sehingga sistem ini bisa mempunyai umur yang lebih lama
sesuai dengan garansi yang diberikan oleh produsen. Seperti itu. Luar biasa, Pak. Untuk Pak Dr. Anton dari sudut pandang Bapeda, Pak, menurut Bapak hambatan apa saja yang ditemui pada saat penggunaan PLTS ini di Provinsi Maluku, Pak? Ya. Jadi yang pertama bagaimana menyediakan PLTS di Maluku itu, kita akan berhadapan dengan infrastruktur yang memang cukup mahal. Tetapi juga kita dapat banyak bantuan, misalnya dari pemerintah pusat. Nah, waktu penggunaan PLTS itu, ternyata banyak di dalam perjalanan waktu, itu juga tidak dapat difungsikan dengan cukup lama. Karena ternyata masyarakat itu belum terlalu siap untuk mengelola itu, dan kemudian juga kemitraan dengan PLN. Untuk kita harapkan juga PLN dapat menjadi pasar. Nah, itu semua harus dirangkaikan. Dan kemudian juga di tengah perjalanannya itu, jika hal-hal itu sudah terjadi seperti kerusakan terjadi, kemana sampah itu? Sampah daripada PLTS ini akan dibuang. Jadi kita berhadapan dengan infrastruktur, kita berhadapan dengan hal-hal non teknis seperti kelembagaan di tingkat masyarakat. Kita juga berhadapan dengan pasca penggunaan itu seperti apa. Dan oleh karena itu program-program ini seperti juga yang kita lihat disebutkan mini grid itu dibuat untuk supaya memfungsikan dan mengefisienkan apa yang selama ini sudah berjalan dan yang akan datang. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Baik, Pak. Untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan yang seperti Bapak ucapkan tadi bahwa PLTS umurnya tidak panjang. Itu menurut Bapak apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir hal itu, Pak? Ya, yang pertama adalah masyarakat di mana dapat mengelola, ya, di mana PLTS itu berada, dia harus dapat mengelola PLTS tersebut. Oleh karena itu pengetahuan dia, dan kalau misalnya dia belum terhubung dengan PLN, dan PLN belum bersama-sama dengan dia, karena kalau sudah dengan PLN berarti pemeliharaan dan lain-lain itu juga kan merupakan tanggung jawab PLN. Tapi kalau misalnya belum terhubung, maka kelembagaan di tingkat masyarakat itu sendiri harus cukup baik. Oleh karena itu pembinaan-pembinaan telah kita lakukan. Nah, sebagai contoh juga, salah satu yang dilakukan oleh NCMate ini, itu masuk ke daerah-daerah dan kemudian menyiapkan masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan juga untuk dapat bisa mengelola. Kalau misalnya baterainya habis bagaimana dan bagaimana pemeliharaannya. Nah, itulah yang dilakukan sampai kepada yang saya bilang itu pasca penggunaannya itu. Sampah-sampahnya itu bagaimana penanganannya. Baik. Jadi memang prosesi untuk melakukan maintenance pada PLTS yang sudah dipasang dan juga difungsikan itu perlu ya Pak, untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dari si PLTS tersebut. Nah Pak, untuk program-program pendampingan itu apakah memang di setiap PLTS yang dipasang di daerah-daerah sudah disiapkan sumber daya manusia yang berfungsi, yang bertugas untuk memaintenance secara berkala atau bagaimana Pak? Secara penuh dikatakan bahwa semua itu dilakukan, itu tentunya belum semuanya. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu dari waktu ke waktu melalui OPD terkait itu dilakukan perencanaan dan juga kerjasama dengan wilayah lain dan juga dengan pemerintah pusat pun itu pun dilakukan penyiapan. Namun tentunya apakah itu di lapangan berlangsung secara 100% berlangsung, nah itu setelah dievaluasi ada juga hal-hal yang belum 100% itu berlangsung dengan baik. Nah, makanya program-program seperti ini yang kita lihat bersama dengan Minigrid itu juga memecahkan masalah-masalah tersebut. Baik, berdasarkan pengalaman-pengalaman Pak Dr. Antoni, Pak, adakah Pak pengalaman-pengalaman atau cerita tantangan menarik terkait dengan penggunaan PLTS di masyarakat ini seperti apa? Mungkin boleh dibagikan Pak ceritanya kepada pemirsa Ruang Hijau Podcast kita episode kali ini. Iya. Jadi contoh kita melihat nyata ya, barusan kita pergi ke Pulau Tiga. Di sana itu kan ada PLN, di situ juga ada kerjasama kita dengan dunia internasional seperti NCMate, dan di situ juga dengan dorongan kita dari pemerintah daerah yang selalu bersama. Nah, apa yang disediakan di situ tidak berdiri sendiri, tapi kita mengecek bagaimana sanitasi. Ternyata pulau kecil itu kan tidak terlalu mudah untuk menjangkau air minum.
Kemudian juga di sana ada sekolah dasar dan mereka juga membutuhkan pendidikan dengan internet yang cukup bagus. Di sana juga ada pariwisata dan juga ada perikanan. Nah, ternyata di perikanan di sana, ketika sebagian besar nelayan itu yang di Pulau Tiga itu kembali, maka mereka harus menyimpan ikan-ikan tersebut. Nah, itu jika tidak ada listrik, maka ikan itu cepat rusak. Nelayan akan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Begitu juga dengan pariwisata yang ada di sana. Jadi yang menarik bagi kami adalah ketika implementasi dari berbagai sektor seperti itu, kerjasama antara pemerintah pusat, daerah maupun lembaga-lembaga internasional, maka itu berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu juga kita berusaha untuk menghubungkan itu dengan seperti yang saya tadi bilang, sanitasi, perikanan, pariwisata. Itu contoh daripada kecil misalnya di Pulau Tiga yang tidak terlalu jauh dari Pulau Ambon. Baik. Jadi memang untuk implementasi dari penggunaan PLTS sedikit banyak sudah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berhubungan langsung, Pak. Boleh Pak diceritakan bagaimana respon masyarakat di Pulau Tiga contohnya untuk menyambut pemasangan PLTS di daerah mereka, Pak? Jadi contoh bahwa mobilisasi peralatan-peralatan untuk menaikkan sebuah PLTS yang biasanya kan harus di dataran tinggi supaya tidak terhalang oleh pepohonan dan lain-lain sehingga mendapatkan sinar matahari. Nah, itu kan tidak mudah. Ternyata seluruh masyarakat, wanita maupun pria, bahkan dengan semangat itu bekerja sama dengan PLN, dengan NCICMate untuk mendorong genset dan peralatan-peralatan yang berat-berat itu ke atas. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa masyarakat sangat senang. Dan bahkan kita pun turun berbicara dengan mereka, melihat situasi, mereka berkumpul bersama-sama dan ya ada secerca harapan di wajah-wajah mereka dan semangat yang ada di situ. Ya itulah cerita nyata daripada PLTS yang memecahkan masalah-masalah seperti listrik di pulau-pulau kecil. Baik, luar biasa Pak. Jadi memang untuk sampai saat ini kita masyarakat di Pulau Tiga contohnya mereka sudah ada secerca harapan yang ada kepada mereka dari pembangunnya PLTS di daerah mereka, Pak. Saya ke Pak Tony. Pak, dari sisi akademisi, Pak. Menurut Bapak, apakah mahasiswa-mahasiswa di Unpati sudah diberikan pemahaman lebih dulu tentang, karena memang kita tahu bahwa penerapan PLTS juga membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Apakah dari Fakultas Teknik Unpati berperan aktif dalam menciptakan lulusan dan juga sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola semua peralatan yang ada ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Kami dari Fakultas Teknik Universitas Patimura, terkhusus Laboratorium Mini-Grid Pungau Patimura, kami sudah banyak mendidik mahasiswa terkait dengan pemahaman tentang PLTS, baik itu off-grid maupun on-grid. Dan itu juga selain praktikum, mata kuliah yang dilakukan di sini, juga kami membimbing mahasiswa yang mengambil topik terkait dengan PLTS. Dan kami juga mengikutkan mahasiswa dalam kompetisi terkait dengan energi baru terbarukan, terkhusus PV, fotovoltaik, PLTS maksudnya. Dan mereka kami lihat cukup baik dalam mengikuti ajang itu pertanda bahwa mereka sangat memahami apa yang mereka dapat dari Fakultas Teknik, khususnya Laboratorium Mini-Grid Pungau Patimura ini, dan mereka serius untuk belajar itu. Dan kami sangat yakin anak-anak kami setelah lulus dari sini bisa menjawab permasalahan-permasalahan terkait dalam hal operasional, maintenance maupun perbaikan PLTS yang ada di masyarakat di masa mendatang. Dengan tersedianya Laboratorium Mini-Grid Pungau Patimura ini, apakah memang sudah cukup untuk membentuk sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan IBT di Maluku, Pak? Fasilitas yang ada sekarang di Laboratorium Pungau Patimura ini kami masih terus kembangkan karena kami menganggap ini adalah belum cukup ya, karena perkembangan teknologi PLTS di saat ini itu sangat pesat ya.
Jadi perkembangan itu bisa dikatakan per detik. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan PLTS, sehingga kita harus mengupgrade kita punya infrastruktur, walaupun itu dengan swadaya sendiri lewat karya-karya mahasiswa, untuk bisa nanti disampaikan kepada para peserta pelatihan untuk pengembangan dirinya dalam menjawab tantangan di masa depan terkait dengan PLTS. Seperti itu. Luar biasa, Pak. Pak, NZMed sendiri ada di Provinsi Maluku sudah ada sekitar hampir dari 6 tahun. Nah, adakah perubahan-perubahan signifikan yang telah membantu memajukan implementasi energi terbarukan di Provinsi Maluku, khususnya penggunaan PLTS, Pak? Ya, kehadiran NZMed di Provinsi Maluku, kami menganggap itu merupakan sebuah anugerah yang begitu besar, karena dengan kehadiran NZMed tahun 2018 di Unpati, baru kita mulai bersemangat untuk bergelut mendalami teknologi PLTS. Dari kerjasama yang dilakukan antara NZMed dan Unpati, terkhusus Fakultas Teknik, itu dukungan daripada NZMed itu sangat terlihat, yaitu dengan dikirimkannya tenaga-tenaga teknisi, PLP maupun dosen dari sini untuk pelatihan terkait dengan PLTS. Dan manfaat daripada itu semua, kita menuangkan itu di dalam konten mata kuliah untuk disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian pada saat itu kita menggunakan fasilitas yang sangat terbatas, karena begitu semangatnya kita untuk mendalami tentang PLTS, lalu kita menggunakan fasilitas yang memang tidak berguna lagi pada saat itu, lalu semangat mahasiswa kita lihat begitu tinggi, kemudian kita membangun komunikasi dengan NZMed, dibangunlah ini laboratorium mini-grid. Kemudian kehadiran daripada NZMed ini tidak hanya manfaatnya kepada Unpati. Kami memantau ternyata di seluruh Provinsi Maluku, NZMed hadir terkait dengan energi baru terbarukan, khususnya fotovoltaik atau PLTS ya. Dari beberapa situs-situs yang ada di Provinsi Maluku, khususnya di daerah terpencil, ada di beberapa daerah itu NZMed hadir di situ untuk melakukan peninjauan, melakukan survei, dan tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem-sistem yang terpasang dan kendala-kendala yang ada, kemudian memberikan solusi atas kendala yang ada kepada pemerintah setempat. Dan kita sangat berterima kasih atas kehadiran NZMed, dan itu merupakan satu terobosan untuk membangun masyarakat Maluku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah terpencil di Maluku untuk paham apa itu PLTS dan bagaimana pengoperasian, kemudian maintenance dan perbaikan, walaupun memang sampai saat ini belum maksimal ya, ini kita harapkan boleh dapat berproses ke depan, sehingga masyarakat di daerah terpencil yang tidak mendapat akses listrik dari PLN itu bisa dinikmati oleh masyarakat tersebut lewat bantuan-bantuan pemerintah maupun dunia internasional, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Anton. Nah, Pak Tony, maaf, saya ke Pak Anton. Pertanyaan yang sama, Pak. NZMed di Provinsi Maluku sendiri hadir sudah hampir 6 tahun. Lalu adakah perubahan-perubahan signifikan yang telah membantu memajukan implementasi energi terbarukan di Provinsi Maluku, khususnya dalam penggunaan PLTS, Pak? Iya. Jadi implementasi PLTS di Provinsi Maluku sendiri sudah berjalan cukup lama. Namun di dalamnya yang tadi kami sebutkan menyimpan banyak persoalan. Banyak bantuan-bantuan pemerintah pusat yang tidak cukup lama berjalan, ataupun dari APBD kita sendiri ternyata tidak cukup jalan dengan baik, cukup lama. Karena apa? Misalnya salah satu permasalahan di sumber daya manusia. Kemudian juga bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi di
pulau-pulau. Kemudian bagaimana mengatasi supaya emisi gas rumah kaca dengan kita menggunakan bauran energi itu dapat digunakan dengan lebih baik. Dan bagaimana juga mengatasi sampah-sampah pasca penggunaan PLTS. Nah, kehadiran NSIP-MATE masuk dalam semua lini itu. Dia masuk dalam kelembagaan membuat pilot project di tingkat masyarakat. Kemudian mereka juga masuk di dalam penanganan persampahan. Mereka juga memberikan edukasi tentang energi terbarukan. Kemudian juga di kantor-kantor pemerintah dan lain-lain. Nah, ini memberikan dampak yang signifikan. Bahkan yang terakhir misalnya yang di Pulau 3 itu juga memberikan bekerja dengan pemerintah daerah, menjadikan itu sebagai model untuk pengembangan pulau-pulau kecil, di mana listrik memiliki implikasi terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil. Itu tentunya akan menjadi sebuah cerita atau pilot project yang patut kita kembangkan ke depan dan kemudian menjadi contoh berdampak cukup luas terhadap masyarakat Maluku. Dengan demikian maka kehadiran NSIP-MATE itu dapat kita sebutkan memiliki dampak yang cukup positif. Luar biasa, terima kasih Pak Dr. Anton. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung podcast Ruang Hijau Podcast pada hari ini. Mungkin Pak Dr. Anton boleh menyampaikan closing statement-nya, Pak? Ya. Pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku membutuhkan energi terbarukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan PLTS merupakan salah satu solusi, dan kehadiran NSIP-MATE dan berbagai lembaga, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, juga telah memberikan solusi. Mari kita menjaga semua ini, dan kita terus melakukan hal-hal yang konkret ke depan untuk meneruskan hal-hal yang baik ini. Terima kasih. Luar biasa, Pak. Ya. Baik. Untuk Pak Tony boleh menyampaikan closing statement-nya pada episode kita kali ini, Pak. Baik. Provinsi Maluku itu terdiri dari banyak pulau. Dan dari sekian banyak pulau itu, tidak sedikit pulau-pulau itu dalam kategori terpencil. Sehingga masyarakat di daerah terpencil itu sulit mendapatkan akses listrik dari listrik konvensional PLN. Kehadiran sistem PLTS itu sangat mendukung bagi kehidupan di daerah terpencil untuk mereka bisa beraktivitas sebagaimana masyarakat di daerah perkotaan. Sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik menurut mereka atas pemanfaatan energi listrik lewat PLTS. Kemudian kehadiran PLTS ini juga membutuhkan sumber daya manusia, khususnya masyarakat lokal, sehingga diperlukan edukasi kepada mereka lewat pelatihan-pelatihan, dan lewat itu kami yakin bahwa masyarakat bisa mengelola energinya sendiri karena sumber daya manusia yang sudah cukup seperti itu. Baik. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Dr. Anton dan pemirsa Ruang Hijau Podcast. Dimanapun Anda berada, kita telah bersama-sama menyimak informasi yang sangat menarik dari kedua narasumber kita pada episode kali ini. Kita semakin yakin dan menyadari bahwa penggunaan energi terbarukan khususnya PLTS memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Anton Lailosa dan juga Pak Antoni Simanjuntak yang telah menyediakan waktunya berbagi banyak sekali informasi bermanfaat pada kita. Tentunya informasi ini akan berharga dan juga berbagi pengetahuan untuk pemirsa Ruang Hijau Podcast kali ini. Sekarang giliran saya Devi Alfiani untuk mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode Ruang Hijau Podcast lainnya. Dan pemirsa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di NZ Match Info. Dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dan dengan episode-episode terbaru kami lainnya. Pemirsa ikuti juga sosial media kami di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga X. Terima kasih dan sampai jumpa.